Chapter 436 Petir. Ye Fan hendak pergi. Dia mendaki 9 gunung suci satu demi satu dan menggali beberapa dari 9 akar ilahi untuk menciptakan obat ilahi abadi yang sempurna untuk menyelamatkan orang. Selain itu, 9 mata air kehidupan dapat meregenerasi daging dan tulang dari kematian. Mereka juga merupakan harta yang tak ternilai harganya di dunia ini, jadi dia tentu saja tidak akan melupakannya. Dia telah membawa total 9 botol batu giok, cukup untuk menyimpan sebuah gunung besar. Dia ingin mengumpulkan sejumlah besar mata air dewa abadi, tetapi tanah kuno terlarang dapat mengurangi harta apapun menjadi barang biasa. 9 botol giok itu hampir menjadi bejana biasa. Masing-masing hanya bisa menyimpan selusin atau lebih kilogram air, bahkan tidak lebih dari itu. Meski begitu, Ye Fan masih sangat puas. Dia bahkan telah memetik obat dewa abadi dan menyembuhkan luka-luka dao besar. Panen kali ini bisa dikatakan menantang surga. Apalagi yang bisa membuat Anda tidak puas? Sejak zaman kuno, banyak guru suci tua telah memasuki area terlarang dalam kehidupan di tahun-tahun terakhir mereka. Seperti ngengat yang terbang ke dalam nyala api, hampir semuanya berubah menjadi abu, dan sangat sulit bagi mereka untuk muncul kembali di dunia. Sudah waktunya untuk pergi. Ye Fan berdiri di atas jurang sunyi kuno dan menatap altar 5 warna dalam kegelapan. Dia dalam keadaan linglung. Pada saat ini, dia memiliki keinginan untuk melompat turun dengan peti mati tembaga kecil itu. Kapan dia bisa melintasi domain bintang? Setelah sekian lama, dia berbalik dan tiba di tepi mata air kehidupan. Dia mengeluarkan biji kilin dan melihatnya. Haruskah dia menanamnya di sini? Tanpa ragu, tanah kuno terlarang itu sangat cocok untuk tumbuh. Di masa depan, itu pasti akan menjadi obat ilahi abadi yang matang dan menjadi harta abadi duniawi. Namun, obat ilahi kuno penuh dengan spiritualitas. Mungkin, setelah berkecambah, ia akan terbang dengan sendirinya sebelum bisa tumbuh dan melarikan diri ke tempat berbahaya yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Pada akhirnya, Ye Fan menyimpannya. Benih obat dewa abadi ini masih memiliki kegunaan lain, jadi dia tidak bisa melepaskannya sekarang. Dia bisa menanamnya sendiri di masa depan. Ye Fan turun gunung dan berjalan mengelilingi peti mati perunggu untuk waktu yang lama. Dia menatap 9 mayat naga dan benar-benar ingin menyeret mereka pergi. Ini semua adalah harta karun ilahi. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan tawa. Dia merasa bahwa dia terlalu serakah. Mengapa dia ingin mengambil semua yang dia lihat? Sepertinya setelah tinggal bersama Kaisar Hitam untuk waktu yang lama, saya telah terinfeksi dengan kebiasaannya. Anjing hitam besar itu lebih suka membunuh dengan salah daripada melepaskannya. Dia mengambil apapun yang dia lihat. Dia sangat serakah dan bahkan ingin mengambil harta kenalannya. Dia telah melakukan ini pada Ye Fan berkali-kali. Anjing sialan ini penuh dengan kebiasaan buruk. Dipengaruhi olehnya, aku hampir menyukainya. Ye Fan tidak tersipu sama sekali dan melemparkan semua kesalahan pada Kaisar Hitam. Dia mengelus dagunya. Dia benar-benar ingin membawa peti mati kecil itu pergi, tetapi pada akhirnya, dia menghela nafas. Peti mati ini terlalu jahat. Dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Untuk itu, dia membawanya ke mata air ilahi dan oleh. Dia bisa melakukannya dengan Ye Fan ke Fan. Dan oleh, dia punya dan oleh. Oleh mata air ilahi setelah mata air ilahi ke Chen ke demi satu lagi. Oleh. Untuk. Ye Fan meletakkan peti mati perunggu kecil itu kembali ke posisi semula. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang saat dia pergi. Dia memegang biji kilin dan batu kecil 7 warna, meneguk seteguk besar mata air suci. Tidak lama kemudian dia tiba di tepi tanah kuno terlarang. Dia bisa melihat hutan kuno yang membentang sejauh 400 km. Dia hendak meninggalkan tanah terlarang ini. Dia berbalik dan melihatnya. Ada terlalu banyak rahasia di tanah terlarang ini. Kecuali dia menjadi seorang kaisar kuno, tidak mungkin dia bisa memahaminya. Luka-luka dao besar akhirnya sembuh. Aku kembali. Ye Fan gelisah. Ketika dia pertama kali datang ke wilayah selatan, dia berada di ambang kematian. Sekarang, dia akhirnya keluar dari situasi tanpa harapan ini. Tiba-tiba, dia merasakan bahaya besar. Semua bulu di tubuhnya berdiri. Boom! Sebuah petir tebal berwarna ungu turun dari langit. Diameternya lebih dari 30 meter, dan menembus langit dan bumi. Ini terlalu tiba-tiba, dan Ye Fan terlempar beberapa ratus meter jauhnya. Ibu, apakah ada kesalahan? Langit cerah, dan bahkan tidak ada satu awan pun. Bagaimana mungkin ada petir? Seluruh tubuhnya gelap gulita, dan pakaiannya berubah menjadi abu yang menempel di tubuhnya.
Meskipun dia tidak terluka sedikit pun, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Bahkan rambutnya pun berdiri tegak. Boom! Sebuah petir ungu lainnya turun dari langit. Cahaya itu berkobar, dan seolah-olah punggung gunung ungu runtuh. Itu tebal dan menakutkan, dan membuat orang sulit bernapas. Kesengsaraan surgawi. Dia menyimpulkan kebenarannya. Ekspresinya segera berubah. Bagaimana mungkin dia memprovokasi kesengsaraan surgawi tanpa alasan? Dia merasa ini terlalu tidak masuk akal. Petir yang menakutkan berubah menjadi lautan ungu, menenggelamkan tempat ini. Fluktuasi yang menakutkan melonjak dengan keras, mencekik semua orang. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dan batu-batu raksasa semuanya hancur menjadi abu. Bagaimana saya bisa disambar petir tanpa alasan? Ye Fan benar-benar tidak bisa berkata-kata. Boom! Lautan petir mengamuk, hampir menekan ke tanah dan menutupinya. Petir menyambar satu demi satu, dan semua jenis binatang aneh di pegunungan tak berujung menjadi khawatir. Mungkinkah karena aku menerobos ke lapisan kedua dari alam empat ekstremitas? Ye Fan langsung merasa sakit kepala. Jika itu masalahnya, dia harus menderita di masa depan. Dia memikirkan apa yang dikatakan Kaisar Hitam. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu, Kaisar Agung Wuxi sering disambar petir, dan pada akhirnya, dia menjadi terbiasa. Sepertinya dia kemungkinan besar akan seperti ini di masa depan. Kakek sangat dekat, dan paman sangat menyayangiku, tapi kenapa aku harus disambar petir? Mother of Asterisker. Ye Fan mengutuk. Kesengsaraan surgawi melanda satu demi satu, menyebabkan pegunungan tak berujung bergetar. Gunung-gunung di wilayah ini semuanya runtuh dan berubah menjadi bubuk halus oleh petir, menjadi tanah tandus. Sama seperti yang terakhir kali, ada total 5 kesengsaraan surgawi. Setiap kesengsaraan memiliki total 9 kesengsaraan kecil. Itu sangat menakutkan, sangat mengejutkan sampai gunung-gunung berguncang dan bumi berguncang. Wilayah pegunungan ini benar-benar hancur. Itu adalah pemandangan akhir dunia. Selain Ye Fan, tidak ada makhluk lain yang ada. Petir menyambar jurang yang sangat besar. Namun, Ye Fan tidak terluka parah. Kali ini, dia terlahir kembali di tanah terlarang sunyi kuno, menggunakan tubuh suci abadi untuk menahan kesengsaraan petir. Dia tidak lagi sengsara seperti terakhir kali. Ketika semuanya menjadi tenang, dia mengguncang tubuhnya dengan ringan, dan tubuhnya yang terluka langsung pulih. Seluruh tubuhnya mekar dengan warna-warna yang menguntungkan, cerah dan bersih, tanpa celah, berkilau dan tembus cahaya seperti batu giok. Tubuhnya yang kuat dan berharga telah bertahan dari kesengsaraan surgawi. Jika saya telah merebut saintes dan merebut senjata suci jalan ekstrim, saya akan menerima disambar petir, tetapi saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Ye Fan sangat marah. Ye Fan mengenakan satu set pakaian hijau dan berjalan ke hutan kuno primitif dengan langkah besar. Ketika dia melewati dinding batu, dia berhenti dan memikirkan beberapa kejadian di masa lalu. Apa yang terjadi pada teman sekelas yang datang ke dunia ini bersamanya? Dia menghela nafas pelan dan menghilang ke dalam hutan pegunungan. Di kejauhan yang tak berujung di depan, sebuah istana abadi yang samar-samar terlihat muncul. Skalanya sangat luas, dan aula-aulanya bersambung. Seolah-olah sebuah istana dari surga telah jatuh ke dunia fana. Ye Fan mencoba mendekat, tapi seperti di masa lalu, istana abadi di luar tanah terlarang sunyi kuno tidak bisa didekati sama sekali. Dia tidak memaksakan diri dan pergi begitu saja. Ye Fan sudah pergi selama 3 bulan. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi selama periode waktu ini. Kemungkinan banyak orang mengira dia telah meninggal, jadi dia ingin pergi secepatnya. Ketika dia hendak meninggalkan hutan tua seluas 800 li, dia menemukan beberapa pembudidaya yang sebenarnya telah menyegel tempat ini. Sekali lihat sudah cukup untuk mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang dari sekte besar. Ye Fan tercengang dan menyembunyikan sosoknya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginannya. Seseorang membuat pola formasi di hutan gunung, dan keberadaannya terungkap. Kamu, kemarilah. Seorang anak muda yang sombong di hutan gunung berteriak pada Ye Fan dari jarak yang tidak terlalu jauh. Ye Fan menyapu matanya dan tidak memperhatikannya. Dia langsung berjalan keluar dari hutan gunung. Dia sangat ingin pulang ke rumah, dan dia tidak tahu bagaimana keadaan gadis kecil itu. Jika dia tidak memberikan batu 7 warna kecil itu, kemungkinan besar dia akan mati di dalam. Aku sedang berbicara denganmu. Aku menyuruhmu untuk datang ke sini. Anak muda itu sangat marah. Dia menunjuk ke arah Ye Fan dan dengan keras mencaci makinya. Siapa kamu? Apa hakmu untuk memerintahku dan membuat rintangan tanpa alasan? Apa niatmu? Ye Fan menatapnya dengan dingin.
Anak muda itu terkejut pada awalnya, dan kemudian dia dengan dingin berkata, beberapa sekte besar telah menyegel tempat ini, dan semua orang mengetahuinya. Namun kamu berani menerobos masuk dengan sembrono. Kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Ye Fan tergerak. Apakah ada orang lain yang memiliki desain di tanah terlarang terpencil kuno? Sayangnya, itu ditakdirkan untuk menjadi usaha yang sia-sia. Sudut bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memperlihatkan sedikit senyuman. Kamu masih bisa tersenyum ketika kematian sudah dekat. Anak muda itu mencibir lagi dan lagi. Benar-benar lelah hidup. Kau benar-benar tidak tahu. Sekte Yin Yang dan 3 orang bijak agung dari Tandus Timur telah bergandengan tangan untuk mengukir pola formasi tertinggi di sini untuk membuka gerbang luar angkasa dan mengangkut orang ke 9 gunung suci untuk memanen ramuan suci. Siapapun yang berani menerobos masuk akan dibunuh tanpa ampun. Ye Fan terkejut. 3 bulan telah berlalu, dan Sekte Yin Yang masih belum menyerah. 3 tanah suci di Tandus Timur juga telah bergerak. Kota Yan pasti penuh dengan para ahli. Mati. Pemuda itu mengangkat tangannya dan menyerangkan puluhan batu sumber. Dia ingin mengaktifkan pola formasi dan menyempurnakan Ye Fan sampai mati. Swoosh. Ye Fan menggunakan teknik kekosongan besar dan melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Dia tiba di samping anak muda itu dalam sekejap dan menekannya dengan ringan. Dengan suara, "Pu," nyawa pemuda itu berakhir. Apa yang terjadi? Seorang pria tua membawa 7 anak muda ke dalam hutan. "Siapa kamu?" Seseorang berteriak. Orang tua itu jelas seorang ahli dari alam transformasi naga. Ekspresinya menjadi gelap saat dia berjalan menuju Ye Fan. Dia membalikkan tangannya dan menamparkan, ingin menahan Ye Fan. Ye Fan langsung tertawa. Ada seseorang yang berani melawannya dalam pertarungan jarak dekat. Itu benar-benar orang tua yang sudah lelah hidup. Dia mengulurkan tangan emasnya untuk menyambut serangan orang tua itu. Lengan orang tua itu patah berkeping-keping dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Orang tua ini memang kuat. Sayangnya, dia tidak menggunakan kekuatan sihir dan terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Akibatnya, dia terbunuh di tempat. "Siapa kau?" Ekspresi semua orang berubah. Seorang tetua dari alam transformasi naga terbunuh dengan satu tamparan. Ini terlalu menakutkan. Jantung semua orang berdebar-debar, dan perut mereka kram. Melonjaknya kidara emas dan fisik yang sebanding dengan naga sungguhan. Dia, tubuh suci itu. Apa? Dia belum mati. Bukankah dikabarkan bahwa dia sudah mati selama 3 bulan? Orang-orang ini merasa bahwa situasinya tidak baik. Mereka berbalik dan berlari. Tubuh orang suci itu belum mati dan telah muncul di dekat area terlarang di zaman kuno Tandus. Ini sama sekali bukan masalah kecil. Bang! Ibu kota Yan yang bergejolak, tanah suci dan sekte besar di dataran tengah. Sayangnya, usahamu ditakdirkan sia-sia. Ye Fan terkekeh. Wosh! Dia berkelebat dan menghilang ke dalam hutan. Tidak lama kemudian, dia memasuki ibu kota Yan. Segera setelah Ye Fan kembali ke ibu kota Yan, dia mendengar banyak berita. Banyak orang mendiskusikan masalah ini. Selain sekolah Yin Yang dan 3 tanah sage agung, dinasti Hua kuno belum pergi. Sekte besar lainnya juga bersiap untuk mengambil tindakan dan menemukan cara untuk memanen obat abadi. Raja-raja muda dari dataran tengah dan para jenius dari wilayah Tandus Timur bertempur satu demi satu. Banyak tetua yang khawatir dan menjadi fokus hari itu. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Menurut temperamennya, dia harus kembali untuk melihatnya. Di bar kecil Zhang Wenchang, Ji Hui masuk dengan tongkat berkepala naga. Dia melirik Zhang Wenchang dengan jijik dan senyum dingin di wajahnya. Wanita tua terkutuk. Ye Fan baru saja kembali dan melihat wanita tua ini, yang membuatnya ingin membunuhnya. Chapter 437 Pembunuhan. Kedai itu sangat sepi. Tidak ada pelanggan lain. Zhang Wenchang semakin menua. Matanya redup saat dia berdiri di sana seperti orang-orangan sawah tanpa hati. Dia tidak bernyawa dan tidak ada cahaya di matanya. Dia diintimidasi dan dipermalukan oleh orang lain. Hidup tidak berjalan sesuai keinginannya, tetapi dia selalu diam. Dunianya gelap. Orang tua yang tidak berguna, apakah Anda melihat tubuh orang suci sebelumnya tetapi tidak memberitahu kami? Seorang pemuda bertanya dengan dingin. Tidak, jawab Zhang Wenchang dengan tegas. Ada jejak kesedihan di matanya. Dia dipenuhi dengan depresi. Apakah dia benar-benar mati? Jika itu masalahnya, maka itu terlalu mudah baginya. Seorang pemuda lain sangat tidak senang. Dia memelototi Zhang Wenchang dan berkata, jika Anda berani berbohong kepada kami, Anda akan mendapat masalah. Beberapa bulan yang lalu, dia bertarung melawan Raja Muda dari Dataran Tengah. Namun, dia tidak muncul selama 3 bulan.
Banyak orang mengatakan bahwa dia sudah mati. Ji Hui mencibir dan berkata, dia pasti belum mati. 3 bulan yang lalu, dia muncul 1,5 juta mil jauhnya. Tujuannya jelas untuk datang ke kerajaan Yan. Ini adalah satu-satunya tempat di mana dia pernah bertemu. Nenek buyut, kamu selalu mengatakan bahwa dia belum mati, tapi kenapa dia belum muncul? Seorang pria muda bingung. Dia adalah keturunan langsung Ji Hui. Anak nakal ini sangat licik. Saya pikir dia sudah lama kembali. Dia hanya belum muncul lagi. Mata Ji Hui tajam saat dia menatap Zhang Wenchang. Dia akan mati juga. Mengapa kita harus membuat keributan seperti itu? Tidak perlu meributkan orang yang sudah meninggal. Seorang cucu dari Ji Hui berkata. Bajingan kecil ini membakar separuh tubuhku. Saya baru pulih setelah berkultivasi dalam pengasingan selama lebih dari setahun. Jika saya tidak mengulitinya dengan tangan saya sendiri, bagaimana saya bisa melampiaskan kemarahan saya? Ji Hui membanting tongkatnya yang berkepala naga ke tanah. Kemudian, dia mencibir penuh arti dan berkata, peradaban yang berbeda akan bertabrakan dan menciptakan percikan api yang menyilaukan. Bagi para kultivator, jika pengalamannya membekas, itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Leluhur, apa yang kamu bicarakan? Beberapa anak muda dari keluarga Ji tidak mengerti. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Wajah Ji Hui menjadi dingin, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tidak jauh dari situ, hati Ye Fan bergetar. Para petinggi klan Ji pasti tahu bahwa dia datang dari sisi lain langit berbintang. Jika tidak, mereka tidak akan mengatakan hal seperti itu. Tapi, jika kita membunuhnya, orang dari keluarga Ji yang itu. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya, kata seorang pria parubaya berusia 40-an dengan ekspresi khawatir. Siapa bilang aku akan membunuhnya? Wajah Ji Hui terlihat muram. Dia memperlihatkan senyum kejam dan berkata, dia akan tetap mati. Bukankah terlalu mudah untuk membunuhnya? Aku ingin mengupas kulitnya secara perlahan, mencabut tulang-tulangnya, dan menghaluskannya dengan baik. Tua bangka. Di kejauhan, Ye Fan mencibir. Bahkan jika itu masalahnya, saya khawatir itu akan tetap memprovokasi orang itu. Lebih baik berpikir 3 kali, saran pria parubaya itu. Saya tahu apa yang saya lakukan. Aku tidak akan membunuhnya. Kalaupun terjadi sesuatu yang tidak beres, itu tidak ada hubungannya dengan klan. Aku akan bertanggung jawab penuh, kata Ji Hui dengan dingin. Pria parubaya itu berhenti bicara karena ayah Ji Hui adalah seorang tetua agung yang sangat kuat. Bahkan Tuan Suci dari klan Ji pun harus mewaspadainya. Dia sudah mendengar rahasianya. Tubuh ilahi datang dari tempat yang tidak diketahui. Semua yang dia alami adalah pengalaman tertinggi bagi para pembudidaya. Ini sebagian besar diungkapkan oleh tetua agung. Raja ilahi tertinggi dari klan Ji yang mungkin tidak ada di dunia ini lagi. Seorang pria muda mencibir, kurang hormat. Diam. Jangan bicara omong kosong. Pria parubaya itu memarahi. Meskipun dia juga berpikir bahwa Raja Ilahi Ji yang kemungkinan besar telah meninggal, generasi yang lebih tua masih memiliki keraguan. Mereka takut Raja Ilahi akan kembali. Semakin kuat seseorang, semakin banyak keraguan yang mereka miliki. Apa gunanya menjaga orang tua yang setengah lumpuh ini? Tubuh ilahi jelas tidak akan datang. Seorang pria muda melirik Zhang Wenchang, mendorongnya ke samping, dan berkata, enyahlah. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku berjalan mendekat? Zhang Wenchang tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Pelipisnya berwarna putih, dan kaki gagak menumpuk di sudut matanya. Tubuhnya sangat kurus, dan dia memukul meja dengan keras untuk menstabilkan dirinya. Dia berdiri di samping dengan linglung dan tidak berkata apa-apa. Dia sangat tertekan. Ada jejak kesedihan di matanya saat dia diam-diam menanggung semua ini. Ekspresi Ji Hui dingin saat dia berkata, tubuh ilahi pasti sudah lama datang. Dia mahir dalam teknik kejadian, jadi dia pasti telah mengubah penampilannya. Dia tidak punya banyak waktu tersisa, jadi dia akan datang untuk menemui teman-teman lamanya. Tapi jika dia tidak muncul, tidak ada yang bisa kita lakukan, gumam seorang pemuda. Ji Hui melirik Zhang Wenchang dengan jijik dan berkata kepada para pemuda itu, potong salah satu lengannya, tapi jangan bunuh dia. Pengalamannya juga merupakan pengalaman tertinggi. Ye Fan tidak pernah membenci seseorang dengan begitu besar. Dia ingin memotong Ji Hui menjadi 8 bagian dan memakukannya di gerbang kota-kota Yan agar semua orang bisa melihatnya. Dia sudah sangat tangguh, tapi saat ini, dia sangat marah. Dia mengatupkan giginya dengan sangat keras hingga hampir patah. Dia berjalan keluar dengan cambuk pemukul dewa di punggungnya dan memaksa masuk ke dalam kedai.
Dia tidak bisa hanya melihat lengan Zhang Wenchang dipotong oleh orang lain. Dia telah melakukan hal yang besar. Dia telah mengambil obat suci dan berhasil keluar dari tanah kuno terlarang. Dia tidak lagi memiliki keraguan di wilayah selatan, jadi dia menunjukkan wajah aslinya dan berjalan mendekat. Ji Hui, wanita tua terkutuk. Suara Ye Fan benar-benar dingin dan itu membuat jiwa seseorang ketakutan. Semua orang di jalan merasakan suhu turun dengan cepat. Niat membunuh yang tak terlihat membuat mereka menggigil tak terkendali. Mereka merasakan kedinginan dari lubuk hati mereka, dan gigi serta bibir mereka bergetar. Bajingan kecil, akhirnya kau berani muncul. Seharusnya aku memotong salah satu lengannya lebih awal. Kalau tidak, kamu pasti sudah lama keluar. Mata Ji Hui terasa dingin. Dia tiba-tiba berdiri dengan bantuan tongkat berkepala naganya. Anggota keluarga Ji yang lain terkejut. Mereka menatap pemuda berpakaian hijau di depan mereka. Apakah ini tubuh orang suci? Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihatnya. Semua orang di jalan terkejut. Semua pembudidaya bergegas dan dengan cepat mengepung kedai itu. Tubuh orang suci itu sebenarnya tidak mati. Bukankah mereka mengatakan bahwa dia meninggal 3 bulan yang lalu? Semua orang sangat terkejut. Ini adalah berita eksplosif yang dengan cepat menyebar. Semakin banyak pembudidaya bergegas. Seolah-olah puluhan ribu orang telah muncul, dan semua orang di kota Yan menjadi khawatir. Tidak lama kemudian, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat. Apakah dia tubuh suci? Dia menyebabkan kehebohan besar di wilayah utara. Bahkan ketua sekte dari Central Plains pun khawatir. Tapi dia terlihat seperti anak muda. Semua orang mengatakan bahwa pemuda bermarga Ye telah meninggal selama 3 bulan. Kenapa dia muncul lagi? Banyak pembudidaya kota Yan bergegas datang dan semuanya berdiskusi. Di kedai minuman, mata redup Zhang Wenchang berbinar. Dia sangat cemas dan berteriak pada Ye Fan, cepat pergi. Sampah tua, apa yang kamu teriakkan? Seorang pemuda dari keluarga Ji berteriak. Dia mendorongnya dan membuatnya terjatuh di antara meja dan kursi. Ekspresi Ye Fan tiba-tiba menjadi dingin. Dia menatap pemuda itu dan berkata, aku akan membunuhmu lebih dulu. Nada bicara yang begitu besar. Bajingan kecil, karena kamu datang hari ini, jangan berpikir untuk pergi. Ji Hui berkata dengan nada suram. Wosh. Ye Fan tiba-tiba menghilang dan muncul kembali di depan Zhang Wenchang, menghisapnya ke dalam botol giok murni. Kemudian, dia menunjuk dengan jari, dan dengan suara po, sebuah lubang menembus dahi pemuda di sebelahnya. Dia mengatakan dia akan menjadi orang pertama yang membunuh pria ini, dan dia benar-benar melakukannya dengan satu pukulan. Pemuda ini berteriak. Matanya dipenuhi dengan ketakutan. Darah dan cairan otak mengalir keluar dari dahinya pada saat yang bersamaan. Dia langsung jatuh ke tanah dan meninggal. Ye Fan menghilang dalam sekejap. Dia meninggalkan kedai dan dengan dingin menatap orang-orang itu. Gerakannya terlalu cepat. Tidak ada yang bisa bereaksi. Teknik Void hebat. Semua orang berseru. Teknik rahasia yang digunakan Ye Fan adalah teknik kekosongan besar keluarga Ji. Dia bahkan lebih baik dalam hal itu daripada keluarga Ji. Dia tidak terlihat dan muncul dalam kehampaan. Tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Jangan biarkan dia melarikan diri. Wajah Ji Hui pucat pasi. Dia sangat membenci Ye Fan. Lebih dari setahun yang lalu, Ye Fan membakar tetua agung keluarga Ji sampai mati dan bahkan membakar setengah dari tubuhnya. Dia hampir lumpuh. Dia selalu ingin membalas dendam. Dia benar-benar lupa penyebab semua ini. Melarikan diri. Aku bahkan tidak memiliki pikiran itu. Jika aku tidak membunuhmu, mengapa aku harus pergi? Suara Ye Fan dingin. Di dalam kedai minuman, beberapa siluet muncul tanpa suara. Mereka semua adalah tetua yang kuat dari alam rahasia transformasi naga. Hari-hari ini, mereka bersembunyi di sini hanya untuk menghentikan Ye Fan. Kalian semua adalah keponakan Ji Hui, kan? Aku akan membunuh kalian satu per satu. Aku ingin dia menyaksikannya. Ye Fan menatap orang-orang muda di kedai itu. Pada saat yang sama, sebuah tanda gemilang keluar dari tubuhnya. Itu sedalam laut. Itu megah dan membuat orang lain kagum. Astaga, apakah Raja Dewa belum mati? Semua orang berteriak karena terkejut. Mereka semua tidak percaya. Ini secara alami adalah niat Ye Fan. Dia ingin mengintimidasi mereka agar beberapa fosil yang masih hidup tidak melompat keluar. Pada kenyataannya, tanda ini tidak ada hubungannya dengan Raja Dewa. Dia telah memperkuatnya sendiri. Dia tidak tahu apakah Raja Dewa sudah mati atau masih hidup. Sua. Ye Fan menghilang dan menghilang ke dalam kedai minuman. Seorang tetua dari alam rahasia transformasi naga mencoba menghentikannya, tetapi dia tidak secepat Ye Fan.
Puff. Ye Fan menamparkan cicit buyut Ji Hui hingga berkeping-keping. Dia meninggal di tempat. Kemudian, dalam sekejap, dia muncul di jalan lagi. Kau, Ji Hui sangat marah. Ini adalah keturunan langsungnya. Dia sangat mencintai anak ini, tetapi dia dipukuli sampai mati oleh Ye Fan. Tidakkah kamu ingin membunuhku? Hari ini, aku akan membunuhmu dan membiarkanmu merasakannya. Bibir Ye Fan melengkung menjadi senyum mengejek. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Ji Hui sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. Dia sangat marah sampai-sampai jari-jarinya gemetar. Namun, para tetua dari alam rahasia transformasi naga tidak berani membunuhnya. Mereka bergegas untuk menekan Ye Fan terlebih dahulu. Namun, mereka telah meremehkan kekuatan Ye Fan. Mereka tidak bisa menangkap sosoknya sama sekali. Gerakan kaki si gila, oleh mewakili kecepatan tercepat di dunia. Sua. Ye Fan memasuki kedai dan menjemput seorang pemuda. Dia memutar leher pemuda itu dan berkata dengan dingin, apakah dia cucu Anda? Aku baru saja mendengar tentang dia. Lepaskan dia. Ji Hui berteriak. Oke, aku akan memberikannya padamu. Ye Fan mengangguk setuju. Lepaskan aku. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Pemuda itu berteriak. Puff. Ye Fan menamparkan kepala pemuda itu ke dadanya dan melemparkannya ke Ji Hui. Dia kemudian bergegas ke orang berikutnya dengan senyum dingin. Cepat, bunuh dia. Rambut Ji Hui acak-acakan. Dia melambaikan tongkat kepala naganya dan bergegas maju. Beberapa tetua dari alam rahasia transformasi naga bergerak bersama, ingin tetap berada di sisi para pemuda dan melindungi mereka. Bang! Ye Fan mengulurkan tangan emasnya dan mengirim salah satu tetua alam rahasia transformasi naga terbang menjauh. Kemudian, dia meraih seorang pemuda lain yang sangat ketakutan sampai kakinya lemas. Puff! Kepala pemuda itu terbelah dan dia melemparkannya ke depan Ji Hui. Bajingan kecil. Ji Hui bingung dan jengkel. Pemuda itu juga keturunannya. Seluruh tubuhnya gemetar. Ye Fan membunuh satu orang setiap 10 langkah. Dia tidak menyerang Ji Hui. Dia telah tercerahkan oleh kata-kata wanita tua terkutuk ini. Terkadang, menyiksa seseorang jauh lebih menakutkan daripada membunuh mereka. Puff, puff. Para pemuda di penginapan dibunuh oleh Ye Fan. Dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dia melihat bagaimana mereka memperlakukan Zhang Wenchang. Tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Perempuan tua, sekarang giliranmu sekarang. Ye Fan berkata dengan dingin. Beberapa tetua keluarga Ji yang berada di tempat rahasia transformasi naga tidak bisa lagi menjaga ketenangan mereka. Ye Fan telah memulai pembantaian di sini, namun mereka tidak bisa menghentikannya. Ini adalah masalah yang memalukan. Dengan kami di sini, Anda sebaiknya menyimpan kesombongan Anda untuk diri sendiri. Beberapa orang berteriak dengan suara dingin. Apa hebatnya alam rahasia transformasi naga? Ye Fan tidak tergerak. Dia mengambil langkah besar ke depan. Bunuh dia. Rambut Ji Hui acak-acakan. Dia hampir menjadi gila. Beberapa tetua dari alam mistik transformasi naga berdiri di belakangnya, melindunginya. Jika dia terbunuh, mereka akan kehilangan muka. Bang! Tiba-tiba, Ye Fan meledak dengan gelombang yang menakutkan. Teratai hijau yang kacau, Raja Abadi turun ke surga ke-9, dan fenomena lainnya muncul pada saat yang bersamaan. Bunuh! Ye Fan mengambil tombak emas dan menusuknya ke depan. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Dia menembus batas kecepatannya. Puff! Dia menembus Ji Hui dalam sekejap. Dia tidak dapat memblokir ketajaman yang tak tertandingi. Dor! Seluruh tubuh Ye Fan bersinar dengan cahaya tak terbatas. Cahaya keemasan menyala dengan ganas seperti api ilahi. Dia seperti dewa perang kuno, menyebabkan orang gemetar tak terkendali. Kau, turunkan dia. Para tetua dari alam rahasia transformasi naga bergegas mendekat. Ji Hui tidak mati. Dia berjuang dengan tombak emas, mencoba membebaskan diri. Ye Fan mengambil langkah besar dan bergegas menuju gerbang kota. Ketika dia masih beberapa ratus zang jauhnya, dia dengan keras melemparkan tombak emas itu. Tombak emas itu berubah menjadi cahaya keemasan dan menembus langit bersama Ji Hui. Puff. N. Chapter 438 Guncangan. Tombak emas itu seperti sambaran petir saat menembus langit dan memaku Ji Hui di atas gerbang kota. Dia berteriak ke arah langit saat darah mengalir keluar dari luka-lukanya. Namun, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tombak itu bergetar sedikit. Di bawah sinar matahari, tombak itu memancarkan cahaya yang mengerikan. Seolah-olah senjata tak tertandingi dari dewa perang telah turun ke dunia fana. Darah menetes ke tanah. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk mengejutkan semua orang. Semua orang keluh dan hati mereka dipenuhi rasa takut.
Waktu seakan-akan membeku. Satu-satunya suara yang terdengar adalah suara darah yang menetes ke tanah. Kota besar itu sunyi senyap saat semua orang menahan napas. Pada saat ini, semua orang merasakan kedinginan di dalam hati mereka. Udara dingin yang menusuk tulang memasuki tubuh mereka. Semua orang tertegun. Keberanian Ye Fan tak tertandingi. Dia berdiri beberapa ratus zang jauhnya dan melemparkan tombak emas itu. Tombak itu menembus langit sejauh 1000 meter dan memaku tetua klan Ji di puncak gerbang kota. Ini terlalu menakutkan. Kekuatan tempur Sein fisik memang menakutkan. Bahkan para ahli domain rahasia transformasi naga tidak bisa menghentikannya. Dia menembus para ahli dari klannya sendiri seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitarnya. Semua orang mengatakan bahwa tubuh suci meninggal 3 bulan yang lalu, tapi dia muncul hidup kembali. Semua orang salah menebak. Saya tidak tahu berapa lama lagi dia bisa hidup. Setelah beberapa saat hening, keriuhan terjadi ketika orang-orang berdiskusi dengan penuh semangat. Pada saat ini, rambut Ji Hui acak-acakan. Tombak emas itu menusuk dadanya dan masuk ke dalam dinding. Dia sangat ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa hari seperti itu akan datang. Lebih dari separuh tubuhnya berwarna merah oleh darah. Tombak itu menghancurkan kekuatan hidupnya. Dia berteriak ketakutan, "Tidak! Turunkan aku! Selamatkan aku!" Sebuah retakan hitam besar muncul di kehampaan. Seorang tetua dari alam rahasia transformasi naga dari keluarga Ji menggunakan teknik kekosongan besar dan tiba di atas gerbang kota. Dia ingin menyelamatkan Ji Hui. Bas! Ye Fan tiba lebih dulu. Tangan kanannya seperti batu kilangan emas saat menebas dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ruang di sekelilingnya berputar dan runtuh. Bang! Telapak tangan emasnya seperti gunung besar, menghantam tetua alam rahasia transformasi naga dan mengirimnya terbang, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Jika aku ingin membunuhnya, siapa di antara kalian yang bisa menghentikanku? Ekspresi Ye Fan dingin saat dia melihat sekeliling. Dengan suara, "Peng," dia mencabut tombak emas itu. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin dan matanya bersinar terang. Dia memegang tombak itu di satu tangan dan mengarahkannya ke langit selatan. Cahaya keemasan mengalir dan ujung tombak itu terasa dingin dan menyilaukan. Ji Hui tertusuk tombak itu dan wajahnya menjadi pucat seperti kertas. Dia mengertakkan gigi tapi tidak berani mengeluarkan suara. "Kamu, ahli yang menyerang barusan sangat marah." Pada saat yang sama, hatinya menggigil. Dia telah lama mendengar tentang fisik Sein fisik yang tak tertandingi, tapi dia masih merasa takut ketika dia secara pribadi menghadapi tekanan semacam ini. Bas! Seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya, kekuatan magis seperti samudera, dalam dan tak terukur. Kemudian, tiba-tiba meletus, semua kekuatan magisnya melonjak ke arah Ye Fan, menutupi langit dan bumi, hendak menenggelamkan dan menekannya. Boom! Dengan satu tangan memegang tombak, Ye Fan mengangkat Ji Hui dan dengan tangan lainnya, dia meninju dengan kekuatan gelombang raksasa. Tinju emas itu menembus kekuatan magis yang tak terbatas, merobek celah yang menakutkan di udara. Cahaya keemasan yang berkobar bagaikan pedang surgawi yang menebas ke depan. Peng! Tetua alam rahasia transformasi naga terlempar ke belakang. Ki darah emas benar-benar mampu berubah menjadi kekuatan magisnya, menyebabkan hatinya bergetar. Kekuatan Ye Fan mengguncang tetua alam rahasia transformasi naga, dan dia berdiri di sana tidak bergerak di udara. Bahkan sudut jubahnya tidak berkibar, dia seteguh gunung Tai. Fisik suci telah menghilang selama 3 bulan, tapi dia belum mati. Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia mematahkan kutukan 100.000 tahun. Mungkinkah tingkat kultivasinya telah meningkat pesat? Ini terlalu menakutkan. Area di sekitar gerbang kota ibu kota yang dipenuhi oleh para pembudidaya. Bayangan orang bisa terlihat di mana-mana, dan jantung semua orang berdebar-debar. Seorang pembudidaya alam transformasi naga dengan fisik 4 ekstremitas sangat menakutkan. Huff! Dengusan dingin bisa terdengar. Tetua lain dari alam rahasia transformasi naga yang sedang duduk bersila di langit tiba-tiba mengulurkan tangan besar, meraih ke arah Ye Fan. Itu sebesar gunung, menutupi langit dan menutupi matahari. Ini bukanlah pertarungan kekuatan fisik. Ini adalah manifestasi dari sebuah teknik yang didorong secara ekstrim. Dia beberapa ratus zang di atas tanah, tapi tangannya bisa menutupi langit. Namun, Ye Fan tidak peduli sama sekali. Dia membiarkan tangan itu menimpanya, dan dia tidak bergerak sedikit pun. Sebaliknya, gunung dan sungai yang megah muncul di sampingnya. Boom! Di dalam gunung itu, ada gunung-gunung yang menjulang tinggi, air terjun berwarna perak, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, dan sungai-sungai panjang yang membelah bumi.
Itu adalah gunung dan sungai yang megah dan indah. Tanah yang indah. Saat fenomena ini muncul, seakan-akan sebuah dunia baru telah terbuka. Semuanya hidup kembali, dan pada permulaan langit dan bumi, ini memancarkan perasaan megah yang tiada taraf. Pada saat yang sama, ada gelombang energi yang menakutkan. Boom! Ketika ahli dari klan Ji itu menghantam dengan tangannya yang seperti gunung, dia menerima dampak yang menakutkan. Dunia kecil di telapak tangannya segera runtuh, dan tidak ada lagi. Di tanah indah, energi yang kacau melingkar dan memenuhi udara. Itu sangat menakutkan, dan menghancurkan dunia kecil di telapak tangannya. Oh, tangan besar itu mengalami luka parah, dan darah segar menghujani dari langit. Rasanya seperti hujan merah, dan jatuh ke tanah. Terlalu kuat. Dengan kemunculan fisik suci, siapa yang bisa melawannya? Itu bisa menahan semua fenomena di dunia, dan itu bisa melenyapkan kekuatan dunia yang tak ada habisnya. Itu secara alami tak terkalahkan. Benar-benar menakutkan untuk bertarung melawan Sein fisik. Bahkan para penonton pun merasakan hal ini, apalagi mereka yang secara pribadi menghadapi Ye Fan. Mereka merasakan aura yang sangat berbahaya, seolah-olah mereka menghadapi roh suci. Boom! Tetua lain dari klan Ji dari alam transformasi naga bergegas mendekat. Penampilannya adalah seorang pria parubaya, dan dia terlihat sangat heroik. Baju besi perunggu menutupi tubuhnya, dan itu mengalir dengan kilau logam yang dingin. Itu sangat menindas. Dia memegang perisai kuno di tangan kirinya, dan tombak perang perunggu di tangan kanannya. Dia maju selangkah demi selangkah, dan setiap langkah yang diambilnya hampir menyebabkan kekosongan itu runtuh. Seolah-olah semangat kepahlawanan kuno telah dihidupkan kembali, dan muncul kembali di dunia. Bang! Dia dengan kuat mengguncangnya, dan tombak pertempuran perunggu itu menggetarkan langit dan bumi. Itu segera membesar, dan seolah-olah pegunungan yang megah telah runtuh, menembus langit. Tombak perunggu kuno yang sangat besar itu seperti gunung besar yang menembus langit dan bumi. Itu sangat menakutkan, dan itu cukup untuk menghancurkan seorang pembudidaya di puncak 4 ekstrim menjadi pasta daging. Itu membuat hati orang-orang berdebar-debar, dan seolah-olah roh perang kuno turun dari langit dengan senjata ilahi. Namun, tombak perang yang begitu besar dan menakutkan sama sekali tidak dapat melakukan apapun pada Ye Fan. Dia memegang tombak perang emas dan menggendong Ji Hui, berdiri tegak dan tidak bergerak sambil menatap sekelilingnya. Di tanah indah, ada gunung-gunung yang menjulang tinggi, air terjun yang panjang seperti Bima Sakti, dan pepohonan kuno yang menjulang tinggi ke langit. Di awal dunia, puluhan ribu roh muncul di dunia, dan aura kekacauan primitif masih ada di sekitar. Mustahil untuk menerobos. Ye Fan mengacungkan tinju emasnya dan mengambil inisiatif untuk menyerang tinggi di langit. Dia bersinar seperti matahari keemasan, dan api ilahi keemasan di sekeliling tubuhnya menyala dengan dahsyat. Auranya seperti gunung, dan tidak mungkin dijangkau. Tubuh fisiknya sebanding dengan harta karun ajaib. Ketika tinjunya mendarat di tombak pertempuran besar, itu semudah mematahkan rumput kering. Retakan pertama kali muncul di tombak perunggu kuno, dan kemudian hancur berkeping-keping. Dong! Seperti tabuhan genderang surgawi, sesepuh dari alam transformasi naga ini mencetak perisai kuno di tangan kirinya di udara, menghalangi Ye Fan. Perisai kuno perunggu menjadi satu dengan langit dan bumi, dan aura Dao Agung beredar di sekitarnya. Boom! Di tanah yang indah, pegunungan dan sungai yang megah terbang bersama dan menekan ke depan. Kabut kekacauan primitif bertahan di sekitar, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Retak! Perisai kuno yang tercetak di udara terguncang dan berubah menjadi abu. Tetua alam transformasi naga ini terkejut, dan dia dengan cepat mundur. Ruang yang telah menyatu dengannya hancur. Di bawahnya, banyak pembudidaya tidak bisa menahan tekanan. Wajah mereka menjadi pucat, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Beberapa dari mereka bahkan memiliki darah yang menetes di sudut mulut mereka. Hati para tetua klan Ji tenggelam. Mereka bisa merasakan aura berbahaya. Meskipun pihak lain tidak menyerang, bukan berarti mereka tidak bisa merasakannya. Pihak lain itu seperti naga yang tidak aktif. Jika dia benar-benar memulai pembantaian, mereka kemungkinan besar tidak akan bisa menghentikannya. Anak muda, kamu keterlaluan. Ini adalah wilayah selatan, wilayah klan Ji kita. Beraninya kau melakukan hal seperti itu. Wajah seorang tetua menjadi gelap. Selamatkan aku. Ji Hui benar-benar takut pada saat itu. Dia dibawa dengan tombak panjang, dan suaranya bergetar saat dia memohon bantuan dari para tetua di tempat rahasia transformasi naga. Raja ilahi tertinggi telah membantumu menyelesaikan keluhan antara kamu dan klan saya.
Kau tidak ingin terus bermusuhan dengan kami, kan? Serahkan dia pada kami. Bagaimana menurutmu? Seorang tetua dari alam transformasi naga berkata. Para penonton semua terkejut. Para tetua ini telah menurunkan kuda-kuda mereka, dan jelas bahwa mereka takut pada Ji Hui. Dia adalah orang yang ingin membunuhku. Bagaimana aku bisa membiarkannya pergi? Ye Fan tidak tergerak. Dia menatap Ji Hui dan berkata sambil mencibir, klan Ji memiliki orang yang bijaksana seperti Tuan Suci Anda, tetapi mereka juga memiliki orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu malu seperti Anda. Aku tidak mengerti. Dia jelas tidak menyanjung Saint Lord dari klan Ji. Dia hanya menjelaskan bahwa dia tidak ingin bermusuhan dengan seluruh klan Ji. Dia hanya ingin membunuh wanita tua ini. Anak muda, kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Hati para ahli alam transformasi naga melonjak. Mereka bisa merasakan niat membunuh Ye Fan. Jangan bunuh aku. Ji Hui hampir pingsan. Ye Fan meliriknya dengan jijik dan berkata, mari kita akhiri sampai di sini. Tunjukkan belas kasihan. Beberapa pembudidaya alam rahasia transformasi naga berteriak. Namun, Ye Fan hanya melirik mereka. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan tombak itu dengan sekuat tenaga. Tombak itu berubah menjadi kilatan petir keemasan dan menusuk gerbang kota sekali lagi. Namun, kali ini, kekuatan di balik tombak itu jauh lebih besar. Ji Hui terpecah menjadi beberapa bagian dan tertancap di dinding. Dia benar-benar mati. Tombak itu bergetar dengan dingin dan menakutkan. Ini, semua orang terkejut. Ye Fan membunuh beberapa tetua alam transformasi naga di depan mereka, dan kemudian melenggang pergi tanpa ada yang menghentikannya. Batuk. Sebelum Ye Fan pergi, dia terbatuk dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia melakukan ini dengan sengaja. Dia tidak ingin orang tahu bahwa cedera grid daunnya telah sembuh. Jika tidak, itu akan menjadi bencana. Lebih baik membiarkan orang terus salah paham padanya. Pada hari ini, seluruh pegunungan selatan terguncang. Fisik suci kembali dan bertarung melawan para ahli dari klan Ji. Dia tak terkalahkan dan memaku Ji Hui sampai mati di gerbang kota. Ibu kota Yan adalah tempat berkumpul. Tanah suci di tandus timur dan sekte tertinggi di prefektur tengah semuanya ingin memasuki tanah terlarang kuno untuk memetik obat dewa abadi. Bahkan ada raja-raja dari generasi muda prefektur tengah, serta kebanggaan surga dari generasi muda Baren Timur. Baru-baru ini, mereka telah bertarung dengan sengit. Ketika mereka mengetahui bahwa Ye Fan telah kembali, kilatan tajam muncul di mata mereka. Chapter 439 memasuki kembali Taixuan. Semua orang mengira Ye Fan sudah mati, tetapi dia muncul kembali setelah beberapa bulan dan melakukan hal yang begitu besar secara tiba-tiba. Berita itu tentu saja menimbulkan kegemparan. Pemuda bermarga Ye berhadapan dengan para pembudidaya alam rahasia transformasi naga sendirian dan membunuh Ji Hui di depan semua orang. Sungguh mengejutkan. Tidak bisa dipercaya. Sudah beberapa bulan, namun tubuh suci itu masih hidup. Apakah dia masih hidup? Ini adalah era yang penuh gejolak dengan banyaknya penguasa yang muncul. Tanpa tubuh suci orang-orang dahulu, dia akan tampak tidak sempurna. Bahkan surga pun tidak ingin mengambilnya. Orang-orang berdiskusi di antara mereka sendiri karena terkejut. Kembalinya tubuh suci yang kuat telah mempengaruhi banyak orang. Bahkan beberapa kekuatan besar tidak bisa duduk diam. Generasi muda bahkan lebih gelisah. Ye Fan jelas merupakan musuh besar, terutama bagi para penguasa. Ini adalah berita buruk. Jika tubuh suci itu bertahan, para penguasa pasti harus melawannya di masa depan. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka dapat sepenuhnya menekannya. Ini pasti akan menjadi pertempuran yang sangat tragis. Namun, seseorang segera menyebarkan berita bahwa ketika Ye Fan pergi, tidak hanya darah emas merembes dari sudut mulutnya, tetapi dia juga memuntahkan 3 seteguk darah di tempat yang tidak ada orang di sekitarnya. Apa? Dia batuk darah. Sungguh aneh. Dia jelas terluka parah dan tidak bisa melarikan diri dari kematian. Sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan. Hehe. Banyak orang yang bernapas lega saat mendengar berita itu. Jika tidak, mereka akan merasakan tekanan. Jika tubuh suci yang telah dicapai muncul kembali di dunia, banyak kekuatan super akan merasa tidak nyaman. Beberapa menghela nafas. Tubuh suci telah mematahkan kutukan yang telah berlangsung selama ratusan ribu tahun, tapi dia tidak punya waktu lama untuk hidup. Dia awalnya memiliki harapan untuk menjadi sebanding dengan Kaisar Agung di masa lalu, tetapi nasibnya penuh dengan kemalangan, dan dia tidak bisa hidup. Ada berbagai macam orang, dan tentu saja, ada banyak orang yang sombong. Mereka tertawa dan menunggu tubuh suci orang-orang kuno mati dan menghilang dari dunia. Langit ingin mengambilnya.
Bahkan jika seorang Raja Ilahi tertinggi menolongnya, itu tidak akan berhasil. Bulan-bulan dari setengah tahun kehidupannya telah habis. Dia hanya bisa hidup paling lama 1 bulan. Sekarang, lebih baik tidak memprovokasi dia. Lagi pula dia akan mati, jadi tidak perlu repot-repot dengan orang yang sudah mati. Dia bahkan membunuh orang-orang dari klan orang-orang kuno seperti mereka adalah sayuran. Dia telah membuang kehati-hatian ke angin. Tidak ada yang tidak berani dia lakukan. Banyak orang diam-diam mengutuk. Mereka tidak mengerti mengapa Raja Ilahi begitu beruntung. Namun, mereka tidak tahu bahwa ini adalah tanda bahwa Ye Fan telah diperkuat dengan sumber unik tubuh suci. Ketika Ye Fan mendengar rumor ini, bibirnya melengkung menjadi senyuman. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku takut aku harus mengecewakanmu. Aku akan bangkit kembali setiap saat. Mengenai cara bertahan hidup, dia memiliki terlalu banyak alasan dan dalih yang bisa dia tunjukkan kepada dunia dengan sempurna. Memikirkan semua hal yang mungkin terjadi di masa depan, dia tidak bisa menahan tawa. Tokoh-tokoh penting dari keluarga Ji segera muncul. Dua tetua agung datang ke kedai dan mempelajari semuanya secara detail. Ye Fan hampir menabrak mereka. Dia merasa menyesal karena dia tidak bisa melihat nan-nan kecil untuk saat ini. Meskipun mereka takut dengan jejak Raja Ilahi dan mungkin tidak akan bergerak, dia tetap tidak ingin muncul di tempat yang sama dengan mereka. Dia dengan tenang pergi, menuju ke utara. Dia merasa ada seseorang yang bisa menerima Zhang Wenchang. Tempat itu sangat cocok baginya untuk hidup dengan tenang. Sepanjang jalan, dia mendengar banyak berita, banyak di antaranya terkait dengan dirinya. Banyak orang yang membicarakannya. Kemunculannya kembali memang telah menimbulkan kegemparan besar. Pada saat yang sama, ada juga banyak berita tentang Tanah Sage Agung dan sekte tertinggi di dataran tengah yang mencabut obat ilahi primordial. Ada juga banyak berita tentang raja-raja dataran tengah dan para jenius muda di Tanah Gurun Timur. Orang suci, dari sekolah Yin yang bertarung dengan Ji Haoiwei dan dipaksa untuk memuntahkan darah. Ketika Ye Huiling dan Wang Chongqiao bertarung sampai mati, keduanya dihentikan oleh sosok misterius. Sekarang, tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Keberadaan mereka tidak diketahui. Selain itu, Nyonya Yin, dari sekolah Yin yang muncul. Dia mengunjungi Tanah Suci Yao Guang dan bertarung dengan Yao Xi. Tidak ada yang tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Sekolah Taixuan memiliki total 100 puncak, mewakili 108 jenis warisan. Itu tak tertandingi kemakmurannya dan merupakan salah satu sekte yang paling kuat di bawah Tanah Suci. Dari kejauhan, seolah-olah 108 naga membumbung tinggi di langit. Sungguh agung dan megah. Di daerah ini, bahkan klan Ji dan Tanah Suci Yao Guang pun takut pada mereka. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan memprovokasi mereka. Sangat sulit untuk memiliki konflik. Ye Fan diam-diam menyelinap masuk dan tiba di puncak rendah hati. Bukankah puncak rendah hati akan makmur? Mengapa seperti ini lagi? Ye Fan bingung. Kamu kembali. Sebuah suara tenang terdengar di samping telinganya. Ye Fan terkejut. Dia sudah menyembunyikan auranya, tetapi begitu dia mendekati puncak rendah hati, Penatua Li Ruoyu merasakannya. Di puncak rendah hati, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu muncul. Ekspresinya tenang dan biasa saja. Dia tidak memiliki aura dunia lain dari seorang master. Dia jauh dari kata abadi. Salam, senior. Ye Fan bergegas ke puncak rendah hati dan memberi hormat. Orang tua ini telah membantunya. Rahasia, semuanya berasal dari sini. Bangun. Saya telah mendengar tentang apa yang terjadi pada Anda. Tinggallah di puncak rendah hati. Orang tua itu tidak banyak bicara. Berdiri di depan istana kuno yang hampir runtuh, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang kultivator. Rumput liar tumbuh di dalam dan di luar istana kuno. Tidak jauh dari situ, ada sebuah pohon tua yang layu. Ada 9 burung gagak berkokok di atasnya, tapi itu tidak membuat orang merasa tidak enak. Mereka adalah harta karun dari puncak rendah hati. Mereka adalah dewa yang dipelihara oleh senjata penjaga gunung. Kekuatan mereka tak tertandingi. Orang normal bahkan tidak akan memikirkannya. Ye Fan tidak menyembunyikan apapun. Dia berbicara tentang pengalamannya dalam setahun terakhir secara rinci. Pada akhirnya, dia menyebutkan Zhang Wenchang dan menjelaskan tujuannya datang. Dia ingin meminta orang tua itu untuk menerimanya. Minta dia untuk keluar, kata Li Ruoyu. Ye Fan mengeluarkan botol giok murni. Dengan kilatan cahaya, Zhang Wenchang muncul di puncak rendah hati. Dia tidak bisa memahami situasinya dan sedikit tertegun. Bangun. Jangan hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Ye Fan tersenyum dan mendorongnya,
menyuruhnya memberi hormat kepada Li Ruoyu. Ye Fan, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Saat Zhang Wenchang kembali ke akal sehatnya, ekspresinya sangat bersemangat. Dia tidak bernyawa seperti sebelumnya. Dia sangat lelah dengan dunia ini. Tahun-tahun ini, dia sangat tertekan. Dia tidak cocok untuk kultivasi. Dia sangat merindukan masa lalunya. Dia benar-benar berpikir untuk meninggalkan dunia ini. Dunianya kelabu. Jangan khawatir. Semuanya akan berubah. Ye Fan menepuk pundaknya dan menghiburnya. Kita akan mabuk sebentar lagi. Li Ruoyu memandang Zhang Wenchang dan berkata, fondasi Anda benar-benar tidak bagus. Kenapa aku harus kecewa? Li Ruoyu menggelengkan kepalanya. Melihatmu, aku seperti melihat diriku di masa lalu. Kenapa kamu berkata begitu? Wajah kayu Zhang Wenchang penuh dengan kebingungan. Ye Fan tersenyum. Ketika dia berada di Sekte Taixuan, dia mendengar orang-orang mengatakan bahwa Li Ruoyu tidak memiliki bakat. Fondasinya sangat buruk. Puncak utama tidak mau menerimanya sebagai murid. Pada akhirnya, dia sampai pada puncak rendah hati yang menurun. Dia bisa dikatakan terlambat berkembang. Dalam 100 tahun pertama, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan murid-murid dari puncak utama lainnya. Baru setelah dia memahami jalan besar alam puncak rendah hati, dia membuat 108 puncak utama menjadi khawatir. Saya menghabiskan ratusan tahun di sini dengan sia-sia. Fondasi Anda sama dengan fondasi saya. Meskipun tidak terlalu bagus, tidak masalah, kata Li Ruoyu. Apakah fondasi benar-benar tidak penting? Zhang Wenchang linglung. Jika Anda memahaminya, dunia ini dapat digunakan oleh kita. Fondasi Anda sendiri tidak ada apa-apanya, jawab Li Ruoyu dengan tenang. Belum lagi reaksi Zhang Wenchang, bahkan Ye Fan pun sangat terkejut. Dia telah lama memperhatikan bahwa kultivasi lelaki tua itu sangat tinggi. Dia memahami arti sebenarnya dari jalan besar alam dan tak terduga. Meskipun puncak rendah hati tampak sunyi, jika seseorang dengan hati-hati merasakannya, mereka akan menemukan bahwa itu sesuai dengan prinsip-prinsip langit dan bumi. Hidup dan mati saling bergantung, kemakmuran dan kemunduran hidup berdampingan, dan ada semacam jalan besar ki alam. Apakah Anda bersedia menerima saya sebagai murid? Zhang Wenchang tidak terlalu yakin. Tahun-tahun ini, dia telah diintimidasi dan dipermalukan oleh rekan-rekan muridnya. Segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya, dan dia sudah lama menyerah pada kultivasi. Dunia ini sebesar hatimu. Jangan selalu terbatas pada dunia gelapmu sendiri. Setelah Li Ruoyu selesai berbicara, dia menunjuk ke tengah alisnya. Tiba-tiba, ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Dia kemudian menatap Zhang Wenchang dan Ye Fan dengan linglung. Setelah sekian lama, dia menghela nafas dan berkata, peradaban dari luar angkasa, kalian. Ye Fan langsung mengerti. Orang tua itu mengerti segalanya dan tahu bahwa mereka datang dari sisi lain langit berbintang. Ini bukan lagi rahasia. Para petinggi keluarga Ji juga mengetahuinya. Masa lalumu, pengalamanmu, keindahan seperti itu, dunia hatimu begitu luas, kamu harus percaya diri. Anda dan saya harus seperti guru dan teman, bukan? Li Ruoyu merasa sulit untuk tenang dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Li Ruoyu sangat emosional. Dia mengatakan bahwa jika dia memiliki prestasi besar di masa depan, itu akan sangat terkait dengan apa yang dia pelajari hari ini. Dia menyemangati Zhang Wenchang, mengatakan kepadanya bahwa selama dia tekun, tulang akarnya tidak akan menjadi masalah. Memulihkan penampilan Zhang Wenchang tidaklah sulit. Ye Fan bisa melakukannya dengan metodenya sendiri. Namun, dia mengeluarkan buah suci dan membantunya memurnikannya ke dalam tubuhnya, membantunya terlahir kembali. Ye Fan mengeluarkan buah lain dan memberikannya kepada Li Ruoyu, ingin membalas kebaikannya. Namun, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan menolak untuk menerimanya. Aku tidak membutuhkannya. Meskipun Ye Fan telah memetik banyak buah suci, dia masih merasa itu tidak cukup. Untuk menyelamatkan Raja Ilahi dan Ting-Ting kecil, dia membutuhkan obat suci abadi yang sempurna. Pada akhirnya, dia mendorong 10 kati mata air suci kepada lelaki tua itu, dengan tegas memberikannya dan tidak mengambilnya kembali. Apa? Penatua Mayun meninggal dunia. Di puncak rendah hati, Ye Fan dan Zhang Wenchang minum anggur dan berbicara tentang masa lalu. Dia menerima berita ini. Tidak heran Zhang Wenchang berada dalam kesulitan yang begitu besar. Dia menghela nafas dengan emosi. Nasib para pembudidaya tidak dapat diprediksi. Hidup dan mati, penyakit dan usia tua tidak bisa dihentikan. Semua orang akan mengalami hari seperti itu kecuali mereka menjadi abadi. Tapi apakah kaisar-kaisar kuno yang agung melakukannya?
Ye Fan mengajak Zhang Wenchang untuk berkeliaran di sekitar puncak rendah hati agar dia bisa membiasakan diri dengan semua yang ada di sini. Kemudian, dia bersiap untuk pergi mencari Nan-Nan kecil. Bukankah itu Li Xiaoman? Zhang Wenchang terkejut dan menunjuk ke arah seorang gadis berpakaian putih yang terbang di langit. Ye Fan mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia secara alami tahu bahwa Li Xiaoman adalah murid dari puncak bintang, tapi dia tidak berniat menyapanya. Adik perempuan, orang itu adalah teman lamamu, Ye Fan. Itu benar, fisik ilahi yang menyebabkan keributan seperti itu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa dia akan menimbulkan gelombang yang begitu besar ketika dia tinggal di sekte misteri tertinggi kita. Kakak senior Hua sangat berbakat dan suka mendiskusikan Tao dengan orang lain. Kali ini, dia mengundang raja-raja muda dari dataran tengah dan beberapa orang jenius. Jika dia tahu bahwa fisik ilahi telah muncul di sini, dia pasti akan mengundangnya juga. Di samping Li Xiaoman, 3 gadis berbicara satu demi satu. Mereka semua berhenti, dan salah satu dari mereka berkata, saya akan pergi memberitahu kakak Yunfei. Setelah mengatakan ini, dia terbang pergi. Li Xiaoman berbalik dan menatap kembali ke arah Ye Fan dan Zhang Wenchang. Dia mendarat di tanah dan berkata dengan tenang, sudah lama tidak bertemu. Chapter 440 kejam. Li Xiaoman, itu benar-benar kamu. Kita sudah tidak bertemu selama 5 atau 6 tahun. Zhang Wenchang merasa sulit untuk tenang. Hidupnya suram dalam beberapa tahun terakhir. Dapat melihat seorang teman lama dari sisi lain alam semesta membuatnya merasa dekat dan bersemangat. Zhang Wenchang, bagaimana kabarmu? Sudah lama tidak mendengar kabar darimu. Li Xiaoman berpakaian putih. Dia cantik dan memberi orang perasaan yang sangat damai. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Zhang Wenchang sangat lambat. Setelah kegembiraan awal, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak ingin mengingat masa lalu. Aku mendengar tentangmu. Istirahatlah dengan baik. Li Xiaoman menatap Ye Fan dengan tenang. Tidak apa-apa. Orang baik tidak berumur panjang, tapi bencana hidup selama 1000 tahun. Bagaimana bencana seperti saya bisa mati? Ye Fan tersenyum. Pada saat ini, beberapa murid dari puncak bintang terbang mendekat. Mereka semua adalah penerus yang luar biasa dengan kultivasi yang hebat. Mereka mendarat di tanah dan berjalan menuju Ye Fan. Saudara Ye, saya tidak pernah berpikir Anda akan kembali ke Grand Mystery. Meskipun orang-orang ini hangat, ada sedikit rasa takut. Mereka tidak bisa melepaskannya. Saat itu, Ye Fan telah membuat murid-murid puncak bintang putus asa. Bahkan sekarang, mereka tidak bisa melupakannya. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam waktu sekitar 2 tahun, dia akan mampu menimbulkan badai seperti itu. Meskipun dia akan mati, tidak ada yang berani meremehkannya. Seorang raja muda dari benua tengah telah tiba. Kakak senior Hua tidak bisa pergi sekarang. Dia takut kakak Ye akan pergi, jadi dia mengutus kami untuk menyambutmu terlebih dahulu. Dia akan datang sendiri nanti, kata seseorang. Adik perempuan Xiao Men juga ada di sini. Seseorang menyapa, kamu boleh pergi. Aku akan pergi bersama mereka untuk menemui kakak senior Hua sebentar lagi. Jelas, identitas Li Xiaoman tidak biasa. Mereka semua mengangguk dan pergi. Zhang Wenchang lambat, tapi dia sangat bernostalgia. Dia berbicara lebih banyak dari sebelumnya. Dia merasa bahwa orang terdekat di dunia adalah teman sekelasnya dulu. Mata Li Xiaoman seperti air saat dia menatap Ye Fan dengan tenang. Dia berkata, apakah kamu benar-benar tidak punya banyak waktu lagi? Aku tidak harus mati. Di wilayah utara, God King tertinggi mengundang seorang dokter ilahi untukku. Dia mengatakan bahwa selama saya memutuskan kultivasi saya bisa hidup. Kalau begitu, jalani saja kehidupan yang damai sebagai manusia, kata Li Xiaoman. Keanggunan Jiang Yifei dan sifat Hua Yunfei yang halus seperti abadi meninggalkan kesan yang mendalam pada Ye Fan. Hua Yunfei, khususnya, membuatnya takut. Saat ini, generasi muda di Padang Belantara Timur dipenuhi dengan bakat-bakat luar biasa. Namun, Hua Yunfei yang kuat masih bersembunyi di wilayah selatan. Namanya tidak terkenal, dan sangat sedikit orang yang tahu tentang dia. Selamat datang kembali, saudara Ye. Hua Yunfei memiliki senyum hangat di wajahnya saat dia menyambut Ye Futian secara pribadi. Ye Fan juga mengungkapkan senyum cerah dan berkata, sudah 2 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, kakak Hua bahkan lebih anggun dari sebelumnya. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan saudara Ye? Saat ini, namamu telah mengguncang dunia. Siapa yang tidak mengenalmu? Hua Yunfei tersenyum dan menggelengkan kepalanya, memperlihatkan giginya yang berkilau. Dia sangat tulus saat dia berkata, di masa lalu, Anda pernah berkultivasi di sini.
Meskipun Anda telah pergi, pintu Taixuan akan selalu terbuka untuk Anda. Kata-kata saudara Hua benar-benar menggerakkan hatiku. Saat Ye Fan mengatakan ini, dia tidak bisa menahan batuk. Darah emas samar merembes keluar. Kakak Ye, apakah kamu baik-baik saja? Hua Yunfei naik dan bertanya dengan cemas dan prihatin. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan menggunakan sapu tangan putih untuk menyeka darah di sudut mulutnya. Hua Yunfei berbalik menghadap Li Xiaoman dan berkata dengan lembut, adik perempuan Li Xiaoman, bawakan aku obat suci yang sangat aku hargai. Obat suci. Li Xiaoman terkejut. Itu adalah obat suci yang ditinggalkan oleh pendiri Taixuan. Saya pikir itu bisa mengurangi luka saudara Ye. Hua Yunfei tersenyum hangat. Li Xiaoman mengangguk. Dia melirik Ye Fan dan kemudian terbang pergi. Tidak perlu melakukan ini. Cederaku baik-baik saja. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Saat dia berbicara, dia menyeka darah emas di sudut mulutnya. Saudara Ye, Anda adalah seorang jenius dari zaman kuno. Suatu hari, Anda akan menguasai dunia. Kamu pasti akan melewati ini. Hua Yunfei menghela nafas pelan. Meskipun dia mengerutkan kening, dia masih sehalus makhluk abadi. Kakak senior Hua, perawan Yao Guang ada di sini, seseorang melapor pada Hua Yunfei. Kakak Ye, tolong jangan pergi. Saya telah mengundang beberapa orang jenius. Sebentar lagi, kita akan minum dan mengobrol. Saya akan menyambut Dewi Yaoxi. Hua Yunfei meminta maaf kepada Ye Fan. Dia juga sangat sopan kepada Zhang Wenchang dan meminta mereka untuk menunggu sebentar. Kakak Hua, tidak perlu terlalu sopan padaku, kata Ye Fan sambil tersenyum saat dia melihatnya pergi. Pada akhirnya, tubuh Dewa Ji Haoiwe telah membayar harga yang mahal untuk menang. Inilah yang dikatakan Ji Ziyue saat pertama kali melihat Hua Yunfei. Setelah itu, Hua Yunfei mengasingkan diri selama 2 tahun. Tubuh dewa baru lahir 2 tahun kemudian. Namun, mereka berdua tidak bertengkar lagi. Mata Ye Fan berkedip. Dia sepertinya sedang berpikir keras. Apakah dia sangat kuat? Zhang Wenchang bertanya. Dia pernah mendengar tentang tubuh dewa, tapi dia belum pernah mendengar nama Hua Yunfei. Ini adalah seseorang yang berani membunuh Ji Haoiwe dan saudara perempuannya. Bagaimana mungkin dia tidak kuat? Namun, Ye Fan tidak bisa memberitahu Zhang Wenchang tentang hal ini. Jika tidak, itu hanya akan membawa masalah baginya. Saat Anda berkultivasi di Taixuan, jangan memprovokasi dia. Yang terbaik adalah tinggal di puncak rendah hati dan tidak meninggalkan gunung dengan mudah. Menurut pendapat Ye Fan, Hua Yunfei berada di level yang sama dengan Yao Guangxein. Saat itu, dia hanya kalah dari Ji Haoiwe dengan 1 jurus. Bertahun-tahun telah berlalu. Sekarang dia bertarung dengan tubuh dewa, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat. Sekte Taixuan tidak memiliki kitab suci kuno, tapi dia memiliki kultivasi seperti itu. Dia bisa bertarung melawan tubuh dewa. Sungguh mengejutkan. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah meremehkan Hua Yunfei. Selain kultivasinya, orang ini telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Siapa sangka dia ingin membunuh Ji Ziyue. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia sangat takut. Tidak lama kemudian, Hua Yunfei kembali. Dia ditemani oleh seorang wanita cantik. Itu adalah orang suci Yao Guang. Aku tahu kalian berdua telah salah paham, tapi masa lalu itu seperti asap. Semuanya sudah berlalu. Hari ini, Anda adalah tamu kehormatan saya. Hua Yunfei sepertinya takut mereka berdua akan bertengkar. Bagaimana mungkin? Kakak Hua, kamu terlalu khawatir. Ye Fan tersenyum dan menatap orang suci Yao Guang. Dewi Yaoxi, kita sudah berbulan-bulan tidak bertemu satu sama lain. Kamu masih sama seperti dulu. Seperti mutiara yang bersinar, seperti teratai yang indah. Yaoxi menjawab dengan senyuman yang mengharukan, namun pada kenyataannya, dia sangat marah hingga akar giginya terasa gatal. Ye Fan telah menekannya di tungku api ilahi selama hampir setengah tahun. Selain itu, dia telah mencuri salah satu branya. Setiap kali dia memikirkannya, dia merasa seperti menjadi gila. Hua Yunfei memang mengundang beberapa orang jenius. Di depan mereka, bunga dan tanaman harum, dan ada mata air spiritual. Ada hutan bambu ungu, dan ada banyak orang luar biasa di paviliun. Wang Chongqiao berasal dari dataran tengah dan merupakan seorang raja muda. Ekspresinya dingin, dan dia tidak bergerak. Namun, ketika dia melihat Ye Fan berjalan mendekat, dia tiba-tiba berdiri, dan aura pembunuhnya memenuhi udara. Kamu ingin membunuhku? Ye Fan berjalan lurus ke arahnya, dan ada senyum dingin di wajahnya. Dia cukup mendominasi. Semua orang yang hadir sangat gugup, dan mereka semua berdiri.
Salah satunya adalah Raja dari Dataran Tengah, dan yang lainnya adalah orang suci dari Padang Gurun Timur. Mereka berdua bertemu, dan mereka benar-benar ingin bertarung. Tolong tenang, kalian berdua. Hua Yunfei buru-buru melangkah maju, dan berdiri di antara mereka. Selama pertempuran terakhir, tubuh saya bereaksi terhadap Anda. Tadi, ketika saya melihat Anda, saya secara alami agak terlalu gelisah. Wang Chongqiao duduk. Ye Fan tidak bisa menahan batuk. Dia menggunakan kain putih untuk menyeka jejak darah. Mata banyak orang bersinar dengan cahaya aneh. Semua orang duduk, dan Hua Yunfei tersenyum saat dia memperkenalkan mereka. Selain Wang Chongqiao, ada dua orang jenius lainnya dari negara tengah. Salah satunya adalah orang suci dari Sekte Yin Yang, dan yang lainnya adalah seorang putri dari dinasti Hua kuno. Ada juga selusin pembudidaya dari wilayah selatan. Namun, selain Yao Xi dan Li Yuyu dari Sekte Xiao Yao, yang lainnya tidak terlalu terkenal. Semua orang minum dan berbicara. Suasananya sangat harmonis, dan tidak ada lagi kegugupan seperti sebelumnya. Selama waktu ini, Hua Yunfei memainkan sebuah lagu. Musiknya sepertinya berasal dari 9 langit, menyebabkan banyak bunga bermekaran terlebih dahulu. Banyak burung rohani mendarat dan menari bersamanya. Keterampilan Guqinnya telah lama memasuki ranah jalan, dan semua orang kagum. Hati mereka berdesir. Jika dia bertarung melawan musuh, musiknya mungkin bisa membunuh mereka tanpa mereka sadari. Tidak lama kemudian, Li Xiaoman datang. Di tangannya ada sebuah kuali batu giok ungu kecil. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Saat dia membuka tutupnya, aroma wangi tercium. Saudara Ye, tolong minum obat ini. Ini pasti akan memperlambat luka Anda. Hua Yunfei secara pribadi membawanya ke Ye Fan. Aku tahu lukaku sendiri. Tidak perlu menyia-nyiakan pil spiritual seperti itu. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Ini adalah pil 9 lubang indah yang dibuat oleh pendiri Sekte Taixuan. Ini pasti memiliki efek magis, kata Hua Yunfei. Li Yuyu dari Sekte Xiao Yao juga terkejut. Pil ini hampir bisa menyembuhkan orang mati. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan obat ajaib, namun bisa memperpanjang umur. Saya cukup beruntung untuk mendapatkannya. Aku benar-benar tidak tega melihat seorang jenius seperti kakak Ye mati. Saya ingin membantunya melewati ini. Hua Yunfei memberikan kuali kecil itu kepada Ye Fan. Di dalam kuali ungu itu, ada sebuah pil seukuran kepalan tangan bayi. Pil itu memiliki 9 lubang, dan tampak seperti bayi ginseng kecil. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu. Ye Fan menolak dan kemudian menerimanya sambil tersenyum. Terima kasih, Saudara Hua, untuk pilnya. Ini memang sebuah pertemuan untuk mendiskusikan Dao. Semua orang yang hadir berbagi beberapa wawasan mereka dalam kultivasi, dan bahkan Wang Chongqiao yang sombong berbagi beberapa pengalamannya. Ye Fan sangat terkejut. Orang ini meremehkan para pembudidaya di wilayah Tandus Timur dan masih bisa duduk di sini hari ini. Hua Yunfei memang memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Saudara Wang, saya mendengar bahwa Anda bertengkar dengan Ye Huiling dan dihentikan oleh orang misterius. Apa yang terjadi? Kemana Nona Ye pergi? Mendengar ini, semua orang menoleh. Semua orang yang hadir telah mendengar rumor ini. Karena itu, Wang Chongqiao telah menghilang untuk waktu yang lama. Ye Huiling pasti belum mati. Orang yang menyergap kami hari itu sangat kuat. Dia pasti seseorang dari generasi yang lebih tua. Wang Chongqiao mengertakkan gigi dan menolak untuk mengatakan apa-apa lagi. Pada akhirnya, Ye Fan terbatuk-batuk dan pergi lebih awal. Pertemuan itu juga berakhir. Mereka sepakat untuk bertemu lagi dalam 7 hari. Kakak Ye, apakah kamu benar-benar akan pergi? Mengapa Anda tidak tinggal di Taixuan untuk sementara waktu? Dewi Yao Xi, Wang Chongqiao, dan Putri Gu Hua semuanya jenius. Kita akan bertemu lagi dalam 7 hari. Akan sangat bermanfaat untuk berinteraksi satu sama lain. Hua Yunfei dengan tulus mendesaknya untuk tinggal. Saya perlu menemukan cara untuk memperpanjang hidup saya. Saya tidak bisa membuang waktu lagi. Saya hanya bisa pergi sekarang. Kakak Hua, kita akan bertemu lagi. Terima kasih atas kebaikanmu. Ye Fan mengucapkan selamat tinggal. Li Xiaoman mengantarnya pergi dan berkata, tidak ada pilihan. Hentikan saja kultivasimu. Sebenarnya, menjadi manusia itu baik. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Ye Fan pergi. Dia dan Zhang Wenchang kembali ke puncak rendah hati dan bertemu Li Ruoyu sendirian. Dia berkata, Senior, tolong bantu saya. Apa itu? Bantu aku menghentikan orang yang menakutkan, kata Ye Fan. Apa yang terjadi? Li Ruoyu tidak mengerti.
Kamu yakin seseorang ingin membunuhmu? Mata Li Ruoyu setenang air. Ya, saya yakin seseorang ingin bergerak. Ye Fan sangat yakin. Karena kamu sudah tahu, mengapa kamu tidak mundur? Mengapa Anda masih ingin bertemu dengannya? Li Ruoyu bertanya. Karena saya ingin memastikan satu hal, jawab Ye Fan. Pada hari itu, Ye Fan meninggalkan sekte misteri tertinggi dan menuju ke ibu kota Yan. Dia berjalan sangat lambat dan tidak terburu-buru. Dia memperhatikan dengan seksama segala sesuatu dalam kegelapan. Bas. Pada hari ketujuh, sebuah cahaya yang menyilaukan turun dari langit dan menamparkan ke arahnya. Itu adalah tangan ungu besar yang menutupi langit dan bumi. Gelombang kejut yang dilepaskannya sama menakutkannya dengan lautan. Bang! Li Ruoyu muncul. Dia mengangkat satu tangan ke langit dan mengulurkan tangan kuning tanah yang besar untuk memblokir. Dengan suara gemuruh, puncak pegunungan di dekatnya terlempar. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Sangat kejam. Dia sebenarnya sebanding dengan dewa. Hati Ye Fan melonjak. Dia sangat mengkhawatirkan Li Ruoyu. Peng. Li Ruoyu sangat tenang. Dia memahami misteri gunung dan sungai. Di hutan ini, dia seperti dewa saat sebuah domain muncul. Pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit. Tanaman merambat raksasa seperti naga yang menutupi langit. Ada tanaman di mana-mana. Mereka tumbuh dalam kehampaan dan mengalir dengan kekuatan yang menakutkan. Setiap helai rumput, setiap tanaman merambat, setiap pohon menyerap kekuatan dari kehampaan. Kita bisa melihat akar-akarnya membelah ruang dan sepenuhnya menutupi tempat ini. Seorang pria tua kurus dipaksa keluar. Dia terjebak di wilayah alami ini dan tidak bisa bergegas keluar. Ini adalah eksistensi yang tidak jauh lebih lemah dari dewa. Dia sangat kuat dan kekuatan magisnya meluap ke langit. Dia menghancurkan puncak gunung, tapi dia masih tidak bisa bergegas keluar. Pop! Sebuah pohon anggur kuno mekar di dalam kehampaan dan menyerap kekuatan kehampaan. Tanaman itu melesat keluar seperti naga dan melilit pria tua itu. Siapa kau? Sepertinya aku pernah merasakan auramu sebelumnya. Li Ruoyu dengan tenang menghadapi ahli yang dipenjara dalam kehampaan. Aku sudah tahu bahwa kamu akan datang untuk membunuhku. Ye Fan mencibir dan berkata, karena kamu tidak bisa membunuhku, maka aku minta maaf. Aku akan pergi membunuhnya.